Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Adi Nur Cahyono, dan tim pengelola e-learning Universitas Negeri Semarang. Ya, sebelumnya kami mengucapkan selamat memasuki tahun akademik baru, tahun akademik 2020-2021, dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru di Universitas Negeri Semarang. Semoga lancar dan sukses selalu studinya untuk semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul daring dan aktivitas pembelajarannya bagi mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Kita awali dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Mendikbud melalui Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana salah satu bagiannya menyebutkan bahwa karakteristik proses pembelajaran di pendidikan tinggi adalah interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Sehingga pembelajaran di pendidikan tinggi, baik luring maupun daring, hendaknya mengikuti standar yang telah ditetapkan. Untuk pembelajaran daring, itu dapat bersifat asinkronus maupun sinkronus melalui learning management system dan didukung dengan penggunaan aplikasi-aplikasi lain. Tentunya berdasarkan atau sesuai dengan kesepakatan dan kondisi dan juga kebijakan yang ada di perguruan tinggi. Objek pembelajaran juga didesain sesuai dengan pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah. Dan untuk mata kuliah praktek dapat dilaksanakan dengan simulasi atau dengan virtual lab atau sejenisnya. Nah, untuk pemilihan metode dan media perkuliahan menyesuaikan dengan capaian pembelajaran dan sesuai dengan situasi dan kondisi, dan diperlukan adanya kajian dan studi terlebih dahulu terkait dengan pemilihan metode dan media dan juga strategi yang akan diterapkan. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran baik daring maupun luring namanya juga sama. Pada intinya ada 3 aktivitas yang saling terkait, yaitu aktivitas presentasi, aktivitas interaksi, dan aktivitas penilaian, di mana ketiganya saling terkait dan dilaksanakan untuk materi disampaikan oleh dosen dan dipelajari oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa juga mempelajari apa yang disampaikan oleh dosen dan juga mempelajari sumber-sumber lain yang relevan. Tentunya sudah diarahkan oleh Bapak Ibu dosen. Kemudian interaksi antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa lain, dosen dengan kelas, mahasiswa dengan kelas, itu juga terjadi dalam pembelajaran daring, dibantu dengan pemanfaatan learning management system. Kemudian untuk aktivitas penilaian itu dapat dilaksanakan dan tentunya terkait dengan 2 aktivitas sebelumnya. Ya. Dan tentunya cara penilaian dan sebagainya di masing-masing mata kuliah, masing-masing dosen itu punya strategi yang berbeda-beda dan punya teknik yang berbeda-beda. Nah, silakan nanti bisa dipelajari strateginya, tekniknya, indikator-indikator penilaiannya dalam rencana pembelajaran semester yang sudah disusun oleh dosen atau tim dosen. Untuk penjaminan mutu, ini juga penting kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjaga kualitas pembelajaran walaupun dilaksanakan secara daring, sehingga diperlukan ada penjaminan mutu, konten, proses belajar, evaluasi hasil belajar, dan juga penjaminan mutu program. Ini penting untuk dilaksanakan. Masuk ke learning management system yang ada dan kita gunakan, dan kita menggunakan sebuah aplikasi yang kita beri nama Elena, yang dapat diakses melalui apps.unes.ac.id, kemudian dipilih Elena, atau bisa langsung mengetik URL elena.unes.ac.id dan saudara para mahasiswa login menggunakan akun yang sudah dipunyai, baik akun mahasiswa maupun bagi kami sebagai dosen masuk sebagai akun sebagai dosen. Ya, ini kurang lebih tampilan awal ketika saudara masuk di Elena. Dan akan dijumpai beberapa menu-menu, silahkan nanti dijelajahi sendiri. Dan pada intinya di sini ada beberapa mata kuliah yang sesuai dengan apa yang kita pesan, apa yang kita rencanakan untuk diambil di semester
depan misalnya, dan ini sudah tampak beberapa mata kuliah. Kalau di sini belum tampak, bisa klik. Di sini ada mata kuliah yang in progress, ada future, dan ada past. Ya, kita pilih yang in progress, dan akan tampak mata kuliah yang akan kita tempuh di semester ini. Dan kalau kita lihat tampaknya di sini untuk satu mata kuliah nanti di sini ada informasi berapa persen komplitnya. Artinya di sini sudah ada beberapa aktivitas yang saya kerjakan, misalnya saya sebagai student di sini, atau di sini masih 0% karena saya belum melakukan aktivitas apapun di sini. Ya, baik. Jadi di sini kita bisa mulai untuk memasuki salah satu course yang akan kita pilih. Misalnya saya mengikuti mata kuliah di Rombel ini untuk mata kuliah geometri ruang. Nah, ketika masuk di sini ada beberapa bagian. Nah, tentu saja ini masing-masing mata kuliah, masing-masing rombel, bahkan masing-masing dosen akan mempunyai strategi yang berbeda-beda, cara penyampaian yang berbeda, dan juga mendesain tampilan kelas yang berbeda-beda juga. Jadi ini menyesuaikan, tapi kurang lebih ini prinsipnya sama, beberapa komponen, intinya ada penyampaian materi, ada interaksi, dan ada penilaian. Ya, ini bisa kita tutup sehingga bisa lebih luas. Ya, jadi di sini ada deskripsi mata kuliah, silakan nanti tentunya ada informasi tentang ini, ada capaian pembelajaran yang harus dicapai, kemudian ada petunjuk belajarnya, dan juga ada referensi materi-materi tentang buku-buku apa saja yang bisa dipelajari dan dicari, dan dosen pengampunya siapa dan bagaimana cara menghubunginya, dan juga karya ilmiah yang bisa kita rujuk untuk menyelesaikan tugas atau menulis paper dan sebagainya, bisa dicari di informasi yang ada di sini. Atau kalaupun tidak ada informasi-informasi seperti ini, setidaknya para mahasiswa juga bisa mengakses informasi itu di RPS. Di situ sudah tertulis lengkap, mulai dari CPL, CPMK, deskripsi mata kuliah, referensi yang digunakan, sampai ke materi yang akan disampaikan tiap pertemuan, dan juga teknik dan indikator penilaiannya, hingga bobotnya berapa. Dan ada bentuk pembelajaran seperti apa itu sudah diinformasikan di rencana pembelajaran semester. Silahkan saudara para mahasiswa mencermati dan mempelajari RPS yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen, baik di Elena ataupun mungkin ya sudah pasti di Sikadu sudah ada RPS yang dibagikan oleh Bapak Ibu dosen. Silahkan dicermati sebelum memasuki pertemuan pertama, sehingga akan jelas apa yang harus disiapkan dan dilakukan. Dalam satu course ini kurang lebih akan terdiri dari beberapa pertemuan, dan silakan nanti bisa dicermati di mata kuliah dan di rombel masing-masing. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir, ada beberapa dosen yang menggunakan Elena untuk ujian dan mid semester, ada juga yang menggunakan aplikasi lain, yaitu ujian.unes.ac.id. Silahkan nanti bisa dicermati dan disesuaikan dengan kondisi dan apa yang sudah disediakan di course masing-masing. Ya, pada prinsipnya dalam satu pertemuan akan terdiri dari tadi aktivitas penyampaian materi, ada interaksi, dan juga ada penilaian. Bisa jadi mungkin di pertemuan tertentu, termasuk mungkin di pertemuan pertama akan diadakan pertemuan live dengan sinkron, secara sinkron menggunakan misalnya dengan Zoom Meeting Room. Jadi nanti Bapak Ibu dosen akan menyampaikan informasi kapan akan bertemu secara virtual dengan video conference, dan jam berapa, dan dari mana, atau bagaimana cara mengakses linknya dan sebagainya. Ini di sini diberikan linknya, gitu. Bagaimana cara mengakses dan masuk ke ruangan untuk pertemuan, di sini sudah diberikan informasinya. Jadi misalnya ini Bapak Ibu dosen memberikan link untuk masuk ke Zoom meeting, jadi nanti di sini akan ada informasi bagaimana cara masuk dan sebagainya. Tentu saja mungkin nanti akan berbeda-beda antara dosen satu dengan yang lainnya. Juga mungkin ada informasi-informasi lain, dan juga mungkin ada materi-materi yang ya ini ada materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, itu juga bisa diakses di sini. Jadi
setelah selesai presentasi, mungkin Bapak Ibu dosen akan mengunggah filenya di sini, gitu ya. Ya, kemudian untuk pertemuan 2, kemudian ketiga, dan seterusnya, mungkin nanti untuk yang selanjutnya, misalnya kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-6, ya, pertemuan ke-6 materi tentang sudut. Jadi tadi beberapa aktivitas yang berjalan, misalnya aktivitas yang pertama, ini aktivitasnya menyampaikan materi, dan Bapak Ibu dosen mempunyai strategi yang berbeda-beda. Ya, jadi di sini misalnya ini pada pertemuan yang ke-6 Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah geometri ini menyampaikan dalam bentuk video. Jadi kita bisa menyimak videonya di sini. Ya, tentu saja di sini harus disimak dari awal sampai akhir, gitu ya. Ini durasinya mungkin tidak terlalu lama, jadi kurang lebih durasinya sekitar 10 atau 15 menit atau 20 menit, menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak terlalu lama. Gitu ya. Jadi ini silakan dicermati betul-betul penjelasan dari dosen, dan tentu saja tidak dipotong-potong seperti ini, tapi juga dari awal sampai akhir. Karena bisa jadi mungkin di tengah-tengah akan ada sebuah pertanyaan atau mungkin ada perintah untuk didiskusikan atau menjadi tugas di sini. Jadi harus diperhatikan betul-betul apa saja yang disampaikan oleh dosen di sini. Ya, seperti ini contohnya, ini ada perintah untuk membuktikan sebuah teorema, dan kalau tidak menyimak dari awal sampai akhir, ini juga mahasiswa tidak mengetahui ada perintah seperti ini. Ya, setelah kita menyimak, ini di samping itu ada tempat untuk menandai. Ya, untuk menandai, misalnya ini saya sudah membaca ini, kita beri tanda, artinya kita sudah melalui tahap ini. Kemudian ini juga ini, dan saya sudah menyimak videonya, ini saya bisa menandai, gitu ya. Kemudian saya bisa membaca materi selengkapnya, dan ini bisa kita tandai. Ini berarti artinya saya sudah membaca ini. Dan modulnya, ini saya perlu membaca karena ini mungkin masih secara umum dan tidak membahas secara keseluruhan, dan secara detail ini akan disampaikan oleh dosen melalui modul yang sudah diberikan. Ini sebagai contoh, misalnya ini modulnya, dan silakan bisa dibaca. Dan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada suatu hal yang dikonfirmasi dan sebagainya, silakan nanti bisa disampaikan di forum diskusi, gitu ya. Dan ini tapi sebenarnya di sini bisa dibaca dari modul pada pertemuan ini, gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah ini membaca di modul 6, ini sudah saya tandai, sudah baca. Kemudian jika ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan disampaikan dalam forum ini, gitu ya. Dan ini, ya, untuk tanya jawab yang pertemuan yang ke-6 ini tidak bisa kita tandai secara manual, karena ini dosen mengatur siapa saja yang dianggap sudah memenuhi aktivitas ini. Jadi ini perlu dilakukan aktivitas di dalamnya, baru kita dianggap sudah menempuh tahap ini. Jadi ini kalau tadi di dalam materi ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan, itu silakan bisa ditanyakan di forum diskusi ini. Ya, jika ada pertanyaan atau hal yang disampaikan, silakan ditulis di sini. Nah, ini sudah ada teman yang memberikan pertanyaan, gitu ya. Ya, memberikan pertanyaan, dan kita sebagai mahasiswa itu juga boleh menjawab, gitu ya. Menjawab pertanyaan, kalau kita bisa menjawab, membantu, kita bantu, gitu ya. Ini misalnya ini sebagai saya masuk sebagai Mas Munawar, ini saya sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Mas Zuher. Jadi di sini dosen sudah memberikan nilai kepada saya, nilainya 85. Bisa jadi pertanyaan juga akan mendapatkan nilai, dan ini nilainya saya tidak tahu karena ini mahasiswa lain, gitu ya. Tapi yang saya sebagai mahasiswa akan mengetahui, oh ini dosen sudah menilai saya, dan ternyata dosen juga sudah memberikan respon, gitu ya, sudah memberikan respon, dan kita juga bisa memberikan jawaban kembali. Ini ya, jadi klik replay dan kita tulis di sini misalnya. Ya, misalnya seperti ini ya. Jadi terima kasih ya. Kemudian kita bisa submit. Tentu saja kalau hanya ucapan terima kasih, tentunya mungkin nanti tidak akan mendapatkan nilai seperti kalau kita menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan. Dan kita juga setelah menjawab, kita juga punya hak
atau bahkan bisa jadi mungkin punya kewajiban untuk memberikan pertanyaan. Misalnya ini pertanyaannya, saya ada sebuah pertanyaan setelah membaca modul tadi, kemudian saya tanyakan di sini, gitu ya. Jadi ini kita sampaikan kepada dosen dan juga mahasiswa yang lain. Kalau kita memerlukan mengupload gambar atau menambah equation atau menambah video dan audio dan sebagainya, itu bisa kita lakukan dengan ini ya. Jadi kita ulangi. Jadi kita bisa klik replay, kemudian kita sampaikan pertanyaannya, dan kalau kita perlu menyampaikan gambar atau tulisan equation atau mungkin berupa video atau audio, ini ada advance, kemudian klik advance, kemudian di sini nanti akan muncul menu bar di atasnya, dan kita bisa memilih mau menambahkan apa, gitu ya, apakah gambar, video, atau equation atau yang lainnya, atau bahkan akan mengunggah files, gitu ya. Jadi di sini bisa kita unggah juga, gitu ya. Tapi kalau tidak diperlukan dan ini hanya cukup dengan ini, kita bisa klik post to forum dan nanti dosen akan mengetahui dan juga mahasiswa yang lain akan mengetahui, sehingga nanti di sini ada mahasiswa yang lain yang akan menjawab atau mungkin tentunya Bapak Ibu dosen akan merespon. Dan ini kita dapat kesempatan selama 30 menit untuk mengedit atau menghapus, gitu ya. Setelah itu kita tidak bisa mengedit atau menghapus, dan ini masih ada kesempatan ini. Kalau salah tadi dan sebagainya, kita bisa lakukan editing. Baik, itu pada forum tanya jawab. Ya, jadi setelah tadi kita sebagai mahasiswa memberikan respon terhadap pendapat temannya dan juga memposting topik di diskusi atau menanyakan sesuatu, kita akan secara otomatis ditandai oleh sistem bahwa kita sudah melalui tahap ini, sehingga ini sudah ditandai oleh sistem dan kita bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Dan ini tentu saja tergantung dari pengaturan oleh masing-masing dosen, apakah dalam forum tanya jawab ini harus memberikan pertanyaan atau cukup melihat saja itu juga sudah dianggap menempuh dan sebagainya. Itu tentu saja akan berbeda-beda dari pengaturan dari masing-masing kelas, gitu ya. Dan ini kita bisa secara manual, dan ini untuk yang forum diskusi ini lagi-lagi kita harus melakukan aktivitas sehingga akan tertandai bahwa kita sudah melalui tahap ini. Kita masuk ke forum diskusi, beda dengan yang tadi kita berikan kesempatan bebas untuk bertanya, tapi untuk forum yang ini ada permasalahan yang harus dipecahkan. Dan ini juga sama seperti tadi, akan berbeda antara kelas 1 dengan kelas yang lain. Bisa jadi mungkin forum cukup untuk menyampaikan pertanyaan dan dijawab oleh dosen maupun teman yang lainnya. Tapi ada juga yang desain diskusinya berupa diskusi yang sudah terarah, ada sebuah permasalahan dan nanti diminta untuk menyelesaikan. Nah, ini variasi lain dari forum diskusi, kita berikan sebuah permasalahan dan kita diminta untuk memberikan solusinya. Dan ini juga ada perbedaan dengan yang sebelumnya, tadi dibuka secara klasikal, tapi untuk yang ini di masing-masing grup. Jadi yang bisa mendiskusikan topik ini hanya dengan grup A, teman-teman di grup A. Jadi kebetulan saya sebagai mahasiswa misalnya masuk di grup A, dan ini adalah teman-teman saya yang lain yang ada di grup A. Ya, kita lihat misalnya di sini solusi masalah dari teman saya, oh ini sudah menjawab gitu ya, dan sudah menjawab dan minta pendapat dari teman yang lainnya, dan ini juga dia mengunggah bukan dalam bentuk teks tapi bentuk gambar ditulis tangan, kemudian di scan, kemudian di-upload gitu ya. Dan ini kita bisa memberikan respon gitu ya, memberikan respon, dan ya misalnya sudah bagus gitu. Ya, menurut saya dan seterusnya ini ya. Jadi ini hanya untuk contoh saja, tentu saja ini perlu diskusi, tidak hanya sepakat, setuju, salah, dan sebagainya, tapi ini perlu ada diskusi yang lebih
detail ya. Jadi karena ini forum diskusi ini forum diskusi grup ini digunakan untuk mendiskusikan secara khusus di kelompok tertentu ya. Jadi di sini kalau nanti strategi pembelajarannya berupa ya dengan membagi-bagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian kita bisa mensubmit komentar kita terhadap jawaban teman yang lainnya, dan juga kita bisa menawarkan alternatif gitu ya, alternatif pekerjaan. Ya ini kita lihat ternyata di sini ketika saya merespon itu belum dianggap lakukan aktivitas di sini. Jadi saya juga harus mengunggah gitu ya, mengunggah. Oh ini bukan yang tadi ya. Ya, di pertemuan yang ke-6, kemudian ini di diskusi tadi, diskusi kelompok. Ya, jadi ini, ya, gini setelah mengunggah, kemudian kita bisa menambahkan topik, gitu ya, menambahkan topik baru. Ini solusi yang ditawarkan, misalnya ini tadi saya sudah menulis ini, misalnya, kemudian ini dengan GeoGebra, gitu ya. Solusi masalah dengan GeoGebra. Jadi ini solusi yang saya tawarkan, kemudian saya akan mengunggah gambar yang sudah saya siapkan. Nah, ini untuk mengunggah ini bisa kita klik gambar ini, kemudian kita cari di tempat penyimpanan kita, di komputer kita, atau kita juga bisa mencari di Google Drive gitu ya. Kalau ukurannya di bawah 2 mega kita bisa langsung unggah. Tapi kalau lebih dari 2 mega tidak bisa diunggah secara langsung, jadi silakan saudara bisa menyimpan filenya di Google Drive gitu ya, di Google Drive misalnya dengan menggunakan akun UNES, dan kemudian kita bisa mengunggah gitu ya. Jadi di sini kita bisa mengunggah di Google Drive dan kita bisa mencari file yang sudah kita simpan di tempat penyimpanan cloud-nya. Jadi seperti itu. Jika tadi kapasitas jika ukuran file yang akan kita unggah lebih dari 2 mega. Tapi kalau masih di bawah 2 mega masih bisa kita unggah, kita klik terus kemudian kita cari. Oh, ini pekerjaannya bisa saya unggah, kemudian diskusi solusi, kemudian upload. Dan ini deskripsinya tidak diperlukan dan ukurannya mungkin cukup diperkecil saja ini, misalnya 400 saja misalnya. Silakan nanti menyesuaikan, kemudian kita unggah. Jadi ya misalnya mohon komentar dari teman-teman gitu ya. Kemudian kita bisa posting ke forum. Ya, jadi kita posting ke forum dan nanti di sini kita kembali ke pertemuan yang ke-6. Kemudian ini ya ini tadi ya ini kemudian kita sudah mendapatkan centang ini. Dan ini tadi saya tadi tidak sengaja mengklik presentasi hasil diskusi ini. Ketika kita klik ini setelah kita diskusikan di kelompok, kemudian nanti hasilnya dipresentasikan di sini, dipresentasikan sesuai dengan tadi perintahnya di sini. Diskusikan bersama kelompok dan hasilnya dipresentasikan dalam bentuk video rekaman yang diunggah di forum diskusi klasikal. Ya, jadi kita kembali ke course, kemudian kita mengunggah presentasi hasilnya. Ya ini tadi ketika saya klik tadi langsung otomatis centang karena di sini tidak ada kewajiban untuk mengunggah suatu hal, gitu ya. Jadi cukup kita mungkin sebagai perwakilan kelompok mengunggah hasil diskusi kita dan teman-teman yang lainnya hanya melihat saat itu juga sudah cukup. Jadi tadi kenapa kok langsung ketika saya masuk ke sini kemudian kembali ke tampilan awal ini sudah otomatis tercentang gitu ya, ditandai. Karena ini tidak ada perintah untuk menulis atau memberikan komentar. Cukup masuk ke tempat ini dan kita sudah dianggap memenuhi syarat gitu ya. Tapi kalau belum klik dan belum masuk itu juga tadi belum ditandai oleh sistem. Nah, ini untuk presentasi kita bisa klik dan tadi dalam bentuk video gitu ya, dalam bentuk video dan kita bisa mempresentasikan dalam bentuk video yang kita
unggah di Google Drive, atau mungkin bisa jadi sudah disiapkan di YouTube. Ya, jadi silakan mungkin hasil pekerjaannya dipresentasikan dan diunggah dalam bentuk video. Kemudian videonya kita embed di sini, gitu ya. Kita klik Advance, kemudian kita pilih di sini ada tombol video, insert video. Kemudian kita pilih yang video, kemudian URL-nya kita tempel di sini. Jadi misalnya tadi kita sudah mengunggah presentasi kita di YouTube misalnya, kemudian URL-nya kita ambil dan kita tempel di sini, gitu ya. Displaynya bisa kita atur atau mungkin bisa langsung tanpa kita atur, dan ini kita sudah mengunggah dan ini kita berikan pengantar supaya jelas. Ini adalah hasil diskusi, ini video rekaman hasil diskusi kelompok A, gitu ya. Atau di sini adalah berikutnya adalah video presentasi, gitu ya. Hasil diskusi kelompok A. Silakan, gitu ya. Mohon tanggapan dan sebagainya, gitu. Jadi itu, gitu ya. Jadi dan sehingga nanti harapannya nanti kita posting dan dosen akan mengetahui hasil pekerjaan kita dan juga ya ini, jadi ini sudah muncul di sini, gitu ya. Jadi ini berikutnya adalah video presentasi hasil kelompok A, dan nanti dosen atau mahasiswa yang lain akan memberikan respon dari kelompok-kelompok yang lainnya. Kita dapat kesempatan 30 menit untuk mengubah, dan ya kita kembali, dan di forum diskusi ini sudah kita tandai bahwa kita sudah masuk di sini. Tentu saja ini 3 ini belum tentu ada dalam satu pertemuan, tapi ini saya sampaikan di sini untuk beberapa alternatif, gitu ya, alternatif aktivitas yang mungkin akan didesain oleh Bapak Ibu dosen untuk aktivitas yang ada. Ini sudah kita masuk dalam aktivitas presentasi dan mempelajari materi, forum tanya jawab, dan untuk selanjutnya untuk mengetahui tingkat penguasaan. Nah, jadi di sini ada tes yang harus dikerjakan, gitu ya. Ada tes yang harus dikerjakan, dan ini kita bisa tentang sudah mengetahui perintahnya, dan kalau 80% berarti masih dianggap kurang dan perlu mempelajari lagi. Ya, sekarang kita coba, gitu ya. Dan tes ini tidak otomatis, tapi ini harus melewati dan harus selesai dulu, baru nanti akan otomatis ditandai kita sudah menempuh. Ini tes, kita klik, dan nanti ada tampilan seperti ini. Grading metodenya highest grade. Jadi ini beberapa kali boleh, beberapa kali mencoba, gitu ya. Karena tidak ada keterangan di sini hanya 1 kali, bisa jadi mungkin tes hanya boleh dikerjakan 1 kali. Dan durasi waktunya sekian menit misalnya, itu juga nanti akan ada pengaturan di sini. Tapi ini tes ini diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya dan akan diambil nilai yang tertinggi. Jadi kalau tadi misalnya batasnya 80%, berarti kalau belum 80% berarti artinya perlu mempelajari lagi, kemudian coba lagi tes dan seterusnya. Kita coba kerjakan tes, dan ini adalah tampilannya. Ada pertanyaan yang pertama, ini soalnya pilihan ganda dan kita bisa memilih, gitu ya. Atau mungkin kalau ini salah, kita bisa coba, kalau mungkin ini saya mau kosongin saja, gitu, itu juga bisa di clear. Jadi ini misalnya ini, kemudian untuk selanjutnya soal nomor 2, soalnya sulit, kita lewati saja misalnya, gitu ya. Tapi tentunya harapannya tidak seperti ini, gitu. Tapi ini barangkali, gitu. Jadi itu. Kemudian ini soal yang nomor 3 dikerjakan, kemudian next. Nah, ini ada soal IC. IC misalnya ini jawabannya 14 meter misalnya. Ya, atau mungkin 14,1 meter. Nah, kalau 14,1 itu bagaimana? Apakah koma itu harus titik atau bisa koma dan sebagainya, itu juga nanti Bapak Ibu dosen akan memberikan alternatif-alternatif. Jawaban-jawaban yang dianggap benar, apakah M-nya harus besar atau kecil dan sebagainya, itu juga nanti akan ada alternatif-alternatif, dan tentunya itu menjadi bagian dari pembahasan dalam perkuliahan, gitu ya. Kemudian kita klik next. Dan ini ada soal IC. IC, dan ini bisa saudara para mahasiswa bisa mengerjakan di kertas, kemudian diunggah dalam bentuk file, atau mungkin diketik di sini dan
cantumkan gambarnya dan sebagainya gitu ya. Dan ini kita bisa melihat di sini kalau misalnya tadi belum ada yang belum dikerjakan gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa soal yang belum dikerjakan dan ini bisa kita lengkapi gitu ya. Jadi di sebelah sini ada informasi soal mana yang belum dikerjakan dan kita bisa kembali ke sebelumnya sebelum kita di akhir dari sini akan ada perintah untuk menyelesaikan selesai, klik selesai. Kalau sudah yakin gitu ya. Kalau sudah yakin kita klik finish. Dan ini jawaban nomor 1 sudah tersimpan, nomor 2 belum tersimpan. Oh, ini lupa tadi belum dan ini bisa kita kembali lagi. Tapi kalau sudah nomor 2 biar kosong saja misalnya, nomor 5 kosong dan sebagainya, silakan. Tapi ini akan lebih baik kalau mungkin ya semuanya dicoba gitu ya. Tapi waktunya juga akan terbatas ya. Jadi ini ada beberapa tes yang didesain waktunya terbatas hanya 30 menit saja dan sebagainya, silahkan nanti dicermati waktunya bagaimana dan setelah itu kita klik submit all and finish. Yakin dan kita lihat pekerjaannya dan ternyata saya dapat 20%. Ya, berarti artinya belum lulus gitu ya, belum lulus untuk materi dan saya harus mempelajari lagi misalnya. Nomor 1 salah, nomor 2 kosong, nomor 3 salah, yang benar jawabannya ini gitu ya. Kemudian nomor 1 tadi jawabannya salah, yang benar adalah ini gitu. Jadi ada kunci jawabannya. Dan nomor 4 benar, jawabannya walaupun kuncinya koma tapi juga diberi alternatif bahwa titik itu juga diperkenankan misalnya, dan nomor 5 masih kosong. Ya, setelah selesai kita bisa kembali dan kita bisa melihat grade-nya 2 dari 10. Jadi artinya saya bisa mengulang kuis lagi atau akan lebih baik kalau mempelajari modulnya lagi, mempelajari materi-materi yang relevan dan sebagainya. Tesnya sudah otomatis akan tertandai sudah menempuh dan selanjutnya oke. Jadi ini saya harus mengerjakan tugas dan setelah kita ini kemudian kita masuk ke tugas, ya ini menu tugas tombol untuk tugas gitu ya. Jadi kita di samping ada kuis gitu ya, kita kembali di sini. Jadi ini kalau kita hanya sekedar melihat saja ini belum ditandai sudah menempuh gitu ya. Jadi di sini ada tugas, ada tes, ini perbedaannya ya. Jadi ini tes, ada tugas, dan ini forum diskusi, dan ini untuk yang PDF dan lainnya. Jadi ini untuk yang tugas, kita klik tugas, kemudian akan muncul perintahnya apa, misalnya ini soalnya, dan kemudian ini statusnya karena saya belum mensubmit tugasnya, jadi di sini ada keterangan dan belum dinilai. Dan juga ini batas akhir pengumpulan tugasnya tanggal 22 jam 12 dan masih ada waktu 20 hari 14 jam. Karena nanti kalau mengunggah terlambat, ini tergantung pengaturan dosen terhadap tugas ini, apakah setelah tanggal yang ditentukan itu masih bisa mengunggah atau tidak. Jadi ada pengaturan due date dan ada cut off. Jadi ini juga perlu dicermati, jangan sampai nanti sudah mengunggah tapi ternyata terlambat. Jadi nanti di sistem juga akan terdata walaupun telat 1 menit, 2 menit, atau 1 jam, itu juga akan terdata bahwa mahasiswa ini terlambat mengunggah sekian detik. Jadi seperti itu. Jadi ini kemudian untuk yang pengaturan tertentu juga kalau sudah batas akhir tidak bisa mengunggah. Jadi harus perhatikan betul-betul pengaturannya seperti apa. Jadi itu yang perlu dicermati kaitannya dengan mengunggah tugas. Jadi ini tugasnya dan ini tidak perlu klik add submission dulu, tapi silakan ini kemudian dikerjakan di kertas misalnya. Ini kalau soalnya ini kemudian ditulis di kertas, kemudian di scan, atau mungkin ada tugas yang harus diketik, atau mungkin ada tugas yang harus diupload, yang diunggah di YouTube, kemudian linknya itu dicantumkan di sini dan sebagainya. Itu nanti akan berbeda-beda jenis tugas yang diberikan oleh dosen gitu ya. Ini misalnya ini soal, kemudian mahasiswa diminta untuk mengerjakan dan kemudian klik add submission. Ya, untuk mensubmit di sini berikan pengantar misalnya berikut ini, atau mungkin yang terhormat
Ini misalnya, ya. Jadi ini hanya untuk contoh saja. Untuk contoh saja ya, saudara, jadi perlu ada pengantar sehingga tidak hanya sekedar upload, dan ini juga akan berlaku juga ketika para mahasiswa mengunggah atau mengirim tugas melalui email dan sebagainya, juga perlu diberikan pengantar ya. Jadi ini supaya lebih jelas, dan ya setelah itu kita klik file sini ya. Jadi kalau misalnya tugasnya tidak perlu dalam bentuk file, itu cukup diketik di sini saja juga bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya memerlukan mengunggah file, misalnya mengupload makalah atau mengupload file dalam format-format yang lainnya, juga nanti bisa di sini gitu ya. Jadi klik, misalnya saya sudah mengerjakan dan sudah scan dan membuat filenya, kemudian kita bisa klik, kemudian bisa upload file, atau bisa kita seperti tadi pilih Google Drive. Kalau misalnya ukurannya lebih dari 2 MB, kalau masih kurang dari 2 MB bisa kita upload file di sini. Atau kalau di sini juga bisa kita gunakan seperti tadi Google Drive, dan kita sudah menyiapkan beberapa materi-materi di sini misalnya gitu ya. Jadi silakan. Jadi ini kemudian kita bisa klik browse, kemudian kita pilih hasil pekerjaannya, sudah kita tulis dalam format PDF gitu ya, ini dalam bentuk PDF, kemudian kita upload. Perhatikan format yang disarankan oleh dosen apa gitu ya. Jadi ini harus sesuai dengan, karena ini juga ada pengaturan format apa yang diizinkan untuk diunggah di sini. Kemudian klik save, change, dan selesai. Ini kita sudah mengumpulkan submitting grade, dan ini belum dinilai. Nanti kalau sudah dinilai nanti akan muncul di sini oleh dosen, dan ini ada online teksnya dan juga ada informasi bahwa ini dipastikan bahwa ini sudah ada filenya. Jangan sampai nanti kok ternyata belum terunggah filenya. Setelah itu kita bisa mengedit, oh ternyata belum, ini tadi salah, oh ini salah nama dan sebagainya, atau mungkin salah file dan sebagainya, kita bisa edit atau mungkin akan menghapus. Ya, setelah itu kita kembali ke teman. Dan tentu saja ini di sini juga tergantung pengaturan dari tugas yang disampaikan oleh dosen gitu ya. Bisa jadi mungkin hanya 1 kali upload saja, atau mungkin bisa diedit, atau mungkin hanya diperkenankan mengunggah 1 file, atau boleh 2 file dan sebagainya. Itu berbeda-beda. Silakan nanti bisa dicermati perintahnya. Kita kembali ke pertemuan yang ke-6, dan ini sudah ditandai untuk tugas yang ke-6. Jadi artinya kita sudah memenuhi dan kita bisa menyelesaikan. Nah, jadi di sini satu rangkaian kegiatan dalam satu pertemuan ini sudah ditempuh semuanya, dan ini walaupun tadi tesnya, berarti artinya tesnya menunjukkan belum mencapai 80%, berarti masih perlu belajar lagi gitu. Jadi itu juga menjadi PR gitu ya bagi mahasiswa, bahwa ini ternyata saya harus mempelajari lagi. Dan ini durasi untuk pertemuan, satu pertemuan dalam perkuliahan daring ini juga diberi waktu itu 1 minggu gitu ya. Tapi tergantung dari masing-masing kelas, masing-masing dosen memberikan batas waktu pengerjaan dan juga diskusi dan sebagainya sampai kapan, itu juga akan tergantung dari masing-masing kelas dan akan berbeda-beda. Tapi secara umum ini juga diperkenankan untuk satu pertemuan daring itu dapat dilaksanakan selama 1 minggu sebelum di pertemuan berikutnya sesuai jadwal gitu ya. Baik, ini jadi kurang lebih ini untuk yang aktivitas-aktivitas utama yang ada di pembelajaran daring menggunakan Elena. Dan ini juga selanjutnya, ini misalnya pertemuan yang berikutnya ada tugas, ada ujian, silakan nanti mengikuti apa yang diperintahkan oleh dosen dan diatur dan didesain. Dan juga mungkin bisa jadi mungkin suatu saat ada perkuliahan dosen tamu dari luar negeri misalnya, atau dari kampus lain,
dan melalui online meeting room atau mungkin melalui media yang lainnya, kemudian juga bisa jadi mungkin nanti ada rekaman-rekaman yang bisa kita akses gitu ya. Jadi itu kalau mungkin tidak bisa mengikuti secara langsung gitu ya. Kemudian juga ujian bisa jadi mungkin nanti akan ada ujian yang diberikan melalui Elena, dan itu biasanya juga menggunakan menu tugas dan juga atau tes gitu ya, dan itu juga nanti sesuai dengan desain yang ada di kelas itu. Kalau kita ingin melihat apakah aktivitas saya sudah lengkap atau belum, itu di sini ada grid dan kita bisa melihat, oh ini saya sudah dinilai, tanya jawabnya saya nilainya 85 dan tesnya saya dapat 30 dan seterusnya. Itu kita bisa melihat di bagian grid ini, dan juga di kompetensi dan ada partisipan, kita bisa melihat siapa saja yang menjadi partisipan di kelas ini. Ya baik, itu kurang lebih beberapa informasi singkat terkait dengan aktivitas yang ada di Elena dan lingkungan belajarnya, dan silakan nanti bisa dipelajari dan cari referensi yang berkaitan dengan pembelajaran daring gitu ya, dan silakan dipelajari, dan jika ada hal yang ingin disampaikan silakan bisa hubungi kami, dan ya tentu saja kita perlu banyak berdiskusi dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran daring di Universitas Negeri Semarang. Baik, terima kasih. Dan semoga sukses untuk semuanya dan lancar studinya dan tetap jaga kesehatan, dan semoga sukses dan bahagia selalu untuk semua para mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Baik, terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.